Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat sebuah video mengenai pemrograman menggunakan bahasa C modul 8 yang memiliki subbab mengenai sorting dan searching. Oke, di sini saya langsung aja masuk ke dalam soal. Di sini ada beberapa soal yang harus saya kerjakan. Dan di sini juga soal-soalnya ini melibatkan beberapa program-program yang sudah ada dalam modul 8 yang sudah saya salin sebelumnya ke dalam Microsoft Visual Studio. Oke, di sini seperti biasa saya menggunakan software Microsoft Visual Studio. Di sini saya juga sudah memiliki beberapa source code yang telah diperintahkan dalam soal. Yang pertama, di sini kita harus menjalankan semua program yang ada di modul. Dan di sini contoh program yang ada dalam modul. Kita keluarkan dulu yang ini. Coba running. Masukkan angka sembarang, 6 angka sembarang. Oke, misalnya kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini program untuk mencari angka. Misalkan saya ingin mencari angka 2. Nah, maka angka 2 tadi terdapat dalam indeks ke-1 sesuai. Nah, oke, saya ada sebuah perintah untuk mengulang kembali. Tapi saya akan memilih no aja. Biar kita langsung analisa. Di sini ada inputan tadi, angka tadi. Nah, di sini perulangan tadi while y. Nah, di sini ada perintah untuk mengulang kembali program ini. Nah, di sini. Nah, dia tidak akan berhenti sampai si nilai y-nya itu adalah yes no. Sampai si kondisi di sini tidak terpenuhi. Nah, di sini kan y-nya 0. Nah, berarti ketika dia y-nya 1, maka dia akan mengulang kembali. Sedangkan ketika y-nya 0, maka dia akan mengakhiri perintah. Oke, di sini ada bagian di mana mencari angkanya. Di sini pencarian angka dimasukkan ke dalam fungsi pencarian 1. Nah, pencarian 1 sendiri. Nah, di sini ada yang dinamakan. Nah, di sini if data m sama dengan dicari itu adalah tadi inputan kita. Ini posisi. Masukkan angka yang ingin dicari. Nah, di sini angka. Nah, di sini angka. Jadi ini sama dengan dicari di sini. Ini data tentu data dalam array. Jadi di sini data m dibandingkan dengan dicari apabila sama, ada sama dengan 1. Di sini kan while ada tidak sama dengan, atau di sini sama dengan 0, atau tidak ada, while ada tidak sama dengan 1, maka dia harus mengulangi terus sampai ditemukan. Nah, if ada sama dengan 0, maka indeks min 1 di sini adalah kondisi untuk ini ya, ada tidak? Nah, ini untuk indeks ini. Nah, dia berarti akan mengeluarkan kata tidak ada angka yang dimaksudkan tidak ada dalam kumpulan angka, seperti itu. Di sini dibandingkan, jika sesuai maka kondisi ada sama dengan 1, indeksnya menjadi m. Indeks di sini untuk mengisi
ini indeks di sini info, nah, di sini sama dengan info. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan untuk program nomor 1. Nah, nomor 2 sebenarnya hampir sama seperti nomor 1. Cuman ini bentuknya string perbedaannya. Nah, string ini perbedaannya hanya pada saat kita akan mencari si datanya. Nah, di sini kita menggunakan panjang datanya seperti itu. Kita coba jalankan aja. Misalkan kalimat. Nih, masukkan karakter yang posisinya ingin dicari. Misalkan saya ingin mencari kata A. Karakter A yang pertama ada array indeks ke-1. Nah, sesuaikan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Hampir sama dengan program sebelumnya. Cuma perbedaannya ini menggunakan string. Seperti itu sama. Tidak ada perbedaan. Dalam codingannya juga. Ini juga hampir sama. Nah, cuman untuk ini dia hanya mengecek kalimat atau kata huruf yang pertama yang terdapat dalam kalimat tersebut. Seperti itu. Jadi dia ketika dia mengecek, seperti pada di sini. Kondisinya itu jika dia dibandingkan data M sama dengan cari, kita cari adalah A tadi kan. Nah, dia langsung ngecek pada elemen pertama pada array. Jadi ibaratnya tadi A-nya ada di array ke-1 dan array ke sekian, maka yang pertama deteksi adalah yang pertama karena sesuai perulangan. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita masukin dua angka yang sama, dia akan mendeteksi yang pertama dulu. Seperti yang terdapat dalam array. Oke, selanjutnya itu adalah proses searching pada sebuah data. Di sini selanjutnya, di sini kita coba jalankan dulu. Masukkan nama yang berurutan. Sembarang yang berurutan misalnya. Nah, masukkan angka yang posisinya ingin dicari. Masukkan. Nah, sini kita coba masukkan angka yang kita ingin cari, misalkan 2. Angka tidak ada pada angka 2. Angka 2 tidak ada pada. Oke, kita lihat dulu programnya. Integer pencarian. Sebentar, sepertinya ada masalah sedikit. Coba mulai lagi. Sama. Terusnya ini adalah program untuk mengecek ganjil atau genap. Sudah benar. Kita coba lihat dulu. Di sini program 1
2 binary search. Oke. Nah, kalau ini dia searchingnya secara binary. Jadi kalau penjelasan di sini yaitu adalah pencarian sekuensial dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian suatu data di dalam kumpulan data yang terurut. Nah, jadi kalau ini untuk programming ini datanya harus terurut, jadi baru bisa kita temukan datanya seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah program mengenai sorting. Nah, di sini kita bisa lihat. Kita play dulu. Sebentar. Oke, kita coba play dulu. Saya ada nilai 1, 2, 3. Misalkan di sini saya ganti aja. Sini 11, 12, 10, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita cek itu aja biar cepat. 14, 13. Oke, kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Nah, di sini soalnya, di sini kondisinya adalah if kurang dari, seperti itu. Jadi ketika dia kurang dari, maka dia di swap value. Di sini pointernya kita dipindahkan integer a. Nah, jadi si b dipindahkan ke a dipindahkan ke integer, lalu integer berisi ini. Integer berisi a, yang dimana a adalah nilai dari b dan b diisi oleh nilai integer ini, variabel t integer. Jadi seperti ditukar-tukar seperti itu. Nah, ini sama, ini hanya untuk perulangan. While t swap sama dengan 1. Oke, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini urutannya secara descending atau dari yang besar ke yang kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas yang pertama. Sini tugasnya adalah modifikasi contoh program solusi titik 1 sehingga jika di dalam array kumpul 6 terdapat lebih dari satu angka yang sama, maka yang cari adalah angka yang kedua. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini saya sudah membuat programnya. KCSKU. Kita play aja. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 2, 5. Seperti itu. Karena di sini ada dua angka yang sama, di sini ada 2 dan 2. Nah, kita ingin mendeteksi yang kedua.
angka 2 di yang kedua. Jadi di sini saya coba cari 2. Nah, indeks keempat. Terdeteksi ini dulu, bukan yang atas. Caranya hanya perlu membalikkan kondisi aja, kondisi di sini. Nah, di sini M-nya adalah 6. Kalau di program sebelumnya adalah 0. Nah, di sini. Dan kondisinya kurang dari, kalau di sini lebih dari. Jadi dia akan mendeteksi memeriksa dari elemen ke-6 dulu sampai ke 0. Nah, seperti itu. Ini juga kondisinya mundur M min. Nah, seperti itu. Jadi dia akan mendeteksi atau mencari dari array yang paling besar, atau array di sini ada 6 sampai ke yang 0. Jadi secara tidak langsung dia akan mencari dulu pada array yang di terakhir, seperti itu. Selanjutnya soalnya mengenai modifikasi contoh 1-2 sehingga terdapat lebih dari karakter yang sama, cari ada yang terakhir. Sama sebenarnya secara logika, cuman perlu ditukar saja cara perulangannya menjadi mundur ketika pencarian. Di sini saya juga udah buat, play aja. Misalnya saya bikin kalimat. Di sini kan indeks 1, array ke-1, indeks ke-1, dan ini array ke 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka yang terdeteksi adalah misalkan siapa? Itu adalah yang kelima, bukan yang kedua. Seperti itu. Itu didapatkan dari sama perulangan yang ditukar tadi. Salah. Di sini. Ininya 100. Nah, cukup. C. Seperti itu. Selanjutnya adalah soal D. Modifikasi contoh 1-2 sehingga dalam kalimat 100 terdapat karakter S, maka seluruh S tersebut diganti karakter 5. Nah, oke, di sini saya juga udah buat programnya. Kita apply aja. Nah, misalkan di sini kan karena S ya akan digantinya, jadi saya menuliskan kalimat sosis. Nah, maaf, salah program. Oke, salah program. Kita ulang dulu. Terusnya soal D. Sini ada. Oke, kita coba play. Compile. Nah, misalkan di sini kan mengubah karakter S menjadi angka 5. Di sini saya ingin memasukkan kalimat sosis misalkan. Nah, maka dia akan berubah seperti ini. Nah, seperti itu. Itu prosesnya ada pada source code di sini. Nah, di sini if data, ini salah, harusnya S bisa seperti ini. Jika data M sama dengan S atau data M sama dengan S kecil, maka ini di sini harus perulangan juga karena karakter tadi kan bentuknya sebenarnya array. Jadi ketika data M-nya yang terdeteksi ini, maka dia akan diganti jadi 5 seperti itu. Sebenarnya cukup. Jadi saya akan coba itu tetap berubah seperti itu. Jadi prosesnya ada di sini. Nah, cukup simpel.
Oke, selanjutnya kita langsung ke soal nomor E. Di sini adalah modifikasi contoh program 2 tadi sehingga program tersebut memiliki ukuran array kumpul. Tidak harus dalam tapi kita yang memilih ukurannya, namun ukuran maksimum 100. Oke, kita coba KU. Di sini kita play aja. Nah, di sini kan jumlah datanya berapa? Misalkan kita ingin 10. Indeks 1, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang yang dicari 4. Indeks ke 4. Seperti itu kira-kira. Misalkan saya mau coba masukkan 100. Masih bisa. Oh ya, 100 bisa, batasnya itu 100. Saya mau masukkan. Nah, di sini nggak bisa kalau jumlah datanya lebih dari 100. Seperti itu. Oke, sudah itu cuma perlu kita masukkan di perintah di sini. Nah, di sini, batasnya kita ubah menjadi X atau variabel yang mewadahi jumlah data kita. Sisanya hampir sama dengan program 2.1 sebelumnya. Tidak ada perbedaan. Yang terakhir soal F. Soal F itu perintahnya modifikasi contoh program sehingga program tersebut memiliki ukuran array kumpul tidak harus 20, tapi kita yang memiliki ukurannya, namun memiliki ukuran maksimum 100 dan diisi random oleh komputer. Oke. Ya udah, tidak apa-apa. Soal terakhir. Di sini udah ada masukkan jumlah data yang kita inginkan. Misalkan saya mau masukkan 50. Nah, ini datanya. Sebelum disortir, ini sudah disortirnya. Nah, seperti itu. Sama seperti tadi untuk inputan. Di sini sebagai batas. Nah, untuk fungsi acaknya ada di sini. Seperti itu. Ini kan for i sama dengan x diisikan. Seperti itu. Ini untuk menampilkan data yang sudah diisi oleh data yang random tadi ada di sini. Selanjutnya tinggal di sorting. Seperti tadi hampir sama. Nah, ini proses pertukarannya. Ini hasil outputan ketika setelah disorting. Selesai. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai modul 8, sorting dan searching. Dan semua soal yang ada di modul 8 alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.